KB atau Keluarga Binaan merupakan bagian dari program Gerakan Komunitas Sadar Kesehatan Aku Sehat yang berdasar pada penyelarasan persepsi masyarakat tentang industri migas. Hubungan pendekatan kekeluargaan tersebut dibangun dengan adanya kegiatan pendampingan keluarga binaan oleh tim yang terbiasa masuk di masyarakat hingga ke unit kecilnya. Melalui kegiatan pendampingan selama kurang lebih 4 tahun, program Aku Sehat telah memiliki KB sebanyak 1.285 keluarga dari total 4.461 yang tersebar di 4 desa mitra, yakni Desa Bojodelik, Gayam, Braboan, dan Bonorejo, Kecamatan Gayam. Dari total jumlah tersebut, terhitung sebanyak 57% keluarga yang telah mendapatkan edukasi dari tim Aku Sehat tentang kesehatan dan juga industri migas. Kegiatan keluarga binaan tahun 2021 diantaranya meliputi pendampingan keluarga binaan. Sebanyak 1.285 keluarga binaan telah mendapat pendampingan dari tahun 2017 hingga 2020, di mana setiap keluarga binaan mendapat 8 kali kunjungan dari tim setiap tahunnya. Kegiatan pendampingan yang dilakukan yakni pelayanan konsultasi kesehatan keluarga, pemeriksaan kesehatan keluarga, sharing kondisi kesehatan keluarga, edukasi tentang pola hidup bersih sehat, dan juga pertemuan rutin kader kesehatan atau simpul KB. Selain itu juga terdapat wadah belajar dan bergerak bersama untuk sharing sosialisasi bau, sharing pendampingan rujukan, dan juga pembelajaran dalam memanfaatkan tanaman obat keluarga atau toga. Program Gerakan Komunitas Sadar Kesehatan atau program Aku Sehat memiliki 2 core program, yaitu penanganan gangguan masyarakat terkait situasi tidak normal lapangan Banyurit dan penguatan pilar desa sehat melalui pendekatan keluarga binaan. Dan adapun keluarga binaan yang sudah kita lakukan semenjak tahun 2017 sampai tahun 2020 ini sudah mencapai 1.285 keluarga yang kita dampingi. Dan masing-masing keluarga kita dampingi selama 8 kali kunjungan. Di dalam kunjungan tersebut, kita berikan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat, terkait industri migas, dan terkait bagaimana sih memanfaatkan tanaman obat keluarga di sekitar mereka. Dan saya selaku manajer program Aku Sehat, harapan kami terhadap program ini yaitu supaya program ini dapat berkelanjutan dan berdampak lebih besar lagi bagi masyarakat di sekitar wilayah lapangan Banyurit. Selamat siang dan selamat datang di Sinergi Energi 2021, pengenalan industri hulu migas bersama dengan ExxonMobil Cepu Limited. Program ini terlaksana atas kerjasama SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited, dan Institut Teknologi Bandung. Pertama, mari kita sambut Ikhwan Arifin, External Affairs Manager EMCL, yang hadir pada siang hari ini untuk membuka acara. Kepada Bapak Ikhwan, kami persilahkan.
Halo, selamat siang. Suara saya bisa termonitor dengan bagus? Bisa. Silakan Bapak Ikhwan. Suaranya sudah terdengar sangat jelas. Silakan Bapak. Oke, ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari ITB, khususnya Pak Imam Santoso sebagai koordinator kemahasiswaan, serta kawan-kawan mahasiswa yang saya cintai, yang mengikuti program Sinergi Energi pada siang hari ini. Selamat datang di lapangan minyak Banyurip, bagian dari Blok Cepu. Walaupun kehadirannya kawan-kawan mahasiswa ITB ini secara virtual ya. Nah, tetapi memang karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bisa bertatap muka secara langsung gitu. Nah, tetapi dari situasi pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk beradaptasi dengan semuanya, termasuk teknologi. Ya, walaupun kita masing-masing jaraknya berjauhan, mungkin ada yang di kampus, ada yang di rumah masing-masing, atau ada di tempat yang lainnya, tetapi kita bisa bertaut melalui teknologi komunikasi ini. Meskipun demikian juga, ya, semaksimal teknologi ini pun juga tidak bisa menggantikan kehangatan sosial ketika kita bisa berinteraksi secara langsung. Sehingga nantinya ketika situasi sudah memungkinkan, dari segi aturan pemerintah juga sudah mengizinkan, tentu kita sangat terbuka jika nantinya kawan-kawan dari ITB bisa kemudian melakukan kunjungan secara offline begitu di lokasi lapangan minyak Banyurip gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, ini merupakan bagian dari program ExxonMobil, ya, khususnya di program pengembangan masyarakat. Salah satunya di bidang pendidikan, ini melalui program Sinergi Energi. Tujuannya atau harapannya dari program semacam ini, kita bisa mempertautkan gagasan, kita juga bisa berbagi pengalaman yang harapannya itu bisa memberikan tambahan pengetahuan, bisa juga menjadi bagian dari membangun jejaring di antara kawan-kawan mahasiswa maupun juga dari ExxonMobil Cepu Limited, yang pada akhirnya pada satu perjalanan kelak itu akan memberikan manfaat buat khususnya kawan-kawan mahasiswa. Nah, di sini juga ada alumni nanti dari ITB yang sudah cukup lama bekerja di ExxonMobil, walaupun masih muda ya, Mas Setra. Kalau tidak salah dari Teknik Lingkungan ITB. Jadi disesuai dengan jurusannya, Teknik Lingkungan, Mas Setra saat ini juga di bagian yang bertanggung jawab tentang aspek-aspek lingkungan itu ya, environment, regulatory, and sosioekonomik, dan lain sebagainya itu ada di Mas Setra. Nanti juga bisa akan share secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ke ExxonMobilan, tetapi pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa menumbuhkan inspirasi buat kawan-kawan mahasiswa ITB dari kampus yang luar biasa ya. Kita ketahui bersama ITB merupakan kampus yang sudah banyak menorehkan jejak dalam sketsa perjalanan bangsa kita, tidak hanya di dunia pendidikan tapi hal lainnya. Banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan dari ITB, bahkan sejak namanya THS, zaman kolonial namanya THS. Bung Karno juga merupakan salah satu produk dari ITB, gitu kan. Nah, sehingga kawan-kawan semuanya patut berbangga bisa berkuliah di kampus yang luar biasa ini. Dan tentunya itu juga akan menular pada kawan-kawan ketika nantinya selesai menempuh perkuliahan ini. Dari saya itu, terima kasih untuk Mas Moderator. Silakan dilanjut. Semoga sinergi energi ini bisa memberikan sekecil apapun kontribusi bagi kawan-kawan mahasiswa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ikhwan atas sambutan yang hangat di siang hari ini, yang juga tentunya turut mengawali acara kita bersama yang sangat luar biasa pada hari ini.
Selanjutnya, marilah kita sambut Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, kepada Bapak Dr. Imam Santoso ST MPhil. Beliau dipersilahkan. Ya, baik. Untuk acara sambutan dari Bapak Imam Santoso, kita akan lanjutkan selanjutnya, yakni kegiatan selanjutnya. Kita akan kembali mendengarkan sambutan dari Bapak sekilas Banyu Urip dari Bapak Ikhwan Arifin selaku External Affairs Manager EMCL yang juga sudah bersiap untuk memberikan paparannya. Kembali kepada Bapak Ikhwan Arifin, kami persilakan. Pak Imam belum join ya. Oke, kalau begitu kita bisa mulai dengan, jadi sebelum menginjak kepada materi yang nanti disampaikan oleh Mas Setra, sebagai satu pengantar, saya akan memberikan sekilas tentang Banyu Urip. Jadi ini satu bentuk pengenalan. Harapannya kawan-kawan semua bisa kemudian memiliki imajinasi tentang atau gambaran ya tentang lapangan Banyu Urip itu sendiri, ataupun juga tentang ExxonMobil sebagai salah satu perusahaan minyak berkelas dunia yang juga beroperasi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Gitu. Nah, sebagai satu gambaran buat kawan-kawan semuanya menengok, melihat, dan mencermati kegiatan industri hulu migas, gitu, khususnya yang menjadi ranah atau wilayah kerja dari ExxonMobil itu sendiri. Nah, bicara tentang kehadiran ExxonMobil di Indonesia, itu kita ada di Indonesia tidak hanya 1 atau 2 tahun silam, tetapi sudah cukup panjang jejak perjalanan yang kita torehkan di Indonesia ini. Bahkan cikal bakal perusahaan ExxonMobil yang ada di Indonesia ini itu sudah lebih dari 100 tahun gitu. Kalau dihitung dari satu entitas bisnis yang kemudian menjadi ExxonMobil hari ini, ketika membuka kantor pertama di Sumatera maupun di Jawa pada masa itu, ya. Indonesia bahkan sebagai national, sebagai satu kesatuan politik itu belum ada, gitu. Nah, itu menjadi bagian dari upaya untuk menjawab kebutuhan energi yang akan terus berkembang, sejalan juga dengan perkembangan zaman. Karena energi dan kehidupan itu merupakan dua hal yang saling bertaut, satu senyawa yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Kalau dalam ilmu kimia, senyawa itu merupakan satu tunggal yang terbentuk dari lebih dari satu satu unsur yang bisa diurai secara kimia. Nah, tetapi ini merupakan senyawa yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan ini akan menegasikan satu sama lainnya. Seperti halnya kadang juga begitu ya, senyawa itu. Misalkan contohnya air itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen kalau dipecah melalui reaksi kimia ya. Nah, karakter hidrogen, karakter oksigen dengan karakter air kan beda begitu. Nah, ketika kemudian energi dan kehidupan ini dipisahkan, maka itu akan menjadi, bahkan bisa saling menegasikan satu sama lain. Karena energi dibutuhkan dan memegang peran sentral dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pertumbuhan ekonomi, ya, menggerakkan roda industri, ya, itu membutuhkan energi. Nah, energi kemudian, tantangannya adalah, atau pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan energi itu. Apalagi rumusnya kebutuhan energi itu akan selalu terkait dengan pertumbuhan populasi dan kualitas hidup kita. Populasi yang bertambah, semakin jumlahnya bertambah, dan kualitas hidup yang kita inginkan akan semakin baik, itu membutuhkan
pasokan dukungan energi yang juga luar biasa jumlahnya. Dan ini menjadi tren dunia, tidak hanya di Indonesia, bahkan ya kebutuhan energi tahun-tahun ke depan itu akan banyak dihadapi oleh negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Kenapa? Karena negara-negara yang sudah mapan, sudah maju, sudah established dalam kondisi sekarang ini relatif kebutuhan energinya ya stagnan gitu. Kalau toh naik tidak terlalu signifikan. Sementara negara-negara seperti Indonesia ya yang sedang berkembang itu dalam proses untuk kemajuannya itu kan semakin banyak membutuhkan energi gitu. Tantangannya adalah bagaimana kemudian kebutuhan energi itu tercukupi. ExxonMobil berada dalam ranah itu mencukupi berkontribusi dalam upaya mencukupi kebutuhan energi dunia termasuk di Indonesia. Nah, saat ini ExxonMobil di Indonesia melalui entitas bisnis bernama ExxonMobil Cepu Limited mengelola lapangan minyak Banyurip. Nah, lapangan minyak Banyurip ini merupakan bagian dari wilayah kerja migas yang bernama Blok Cepu. Jadi kawan-kawan mahasiswa, dalam satu wilayah kerja migas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, dan kemudian pemerintah mengundang investor untuk berinvestasi dalam pengelolaan potensi migas tersebut, itu bisa terdiri dari beberapa lapangan. Di wilayah kerja migas Blok Cepu ini ada lapangan minyak Banyurip, ada lapangan minyak Kedung Kris, ada lapangan gas Jambarang, dan beberapa lapangan yang lainnya. Namun memang yang saat ini sudah berada dalam fase eksploitasi, ya, ada produksi di dalamnya. Jadi di industri migas ada fase eksplorasi, fase eksploitasi. Dan saat ini sudah dalam fase itu adalah lapangan minyak Banyurip yang kemudian ada lapangan minyak Kedung Kris ya, yang kemudian Kedung Kris ini diintegrasikan jadi satu untuk produksi minyaknya. Nah, perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa dari lapangan minyak Banyurip ini sampai sekarang ini kalau secara akumulatif kontribusinya pada pasokan kebutuhan energi nasional secara akumulatif itu sudah mencapai lebih dari sekitar 500 juta barel. Nah, kalau kemudian dilihat dari kontribusi bagi pendapatan negara itu mencapai sekitar 294 triliun. Nah, ExxonMobil bekerja di lapangan minyak Banyurip ini di Blok Cepu itu memakai skema production sharing contract atau kontrak bagi hasil. Nah, sehingga setelah semua proses produksi itu terlampaui ya, kemudian hasilnya itu kan dibagi dalam bentuk minyak mentah antara pemerintah dengan kontraktor-kontrak kerjasama atau perusahaan migas yang mengelola di sini gitu. ExxonMobil termasuk salah satunya. Tapi ExxonMobil juga tidak sendirian di lapangan di Blok Cepu ini. Exxon berpartner dengan Pertamina yang kemudian mendirikan Pertamina EP Cepu untuk bisa joint agreement di sini, maupun juga menggandeng 4 badan usaha milik daerah, itu badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur, BUMD Kabupaten Bojonegoro, BUMD Kabupaten Blora, dan Tuban. Karena sebagaimana teman-teman bisa lihat di dalam slide itu, wilayah kerja migas Blok Cepu itu secara administratif pemerintahan bisa dilihat di gambar kanan yang bawah. Sayang saya tidak bisa menunjuk pakai ini ya, pakai pointers. Itu ada di 2 wilayah provinsi, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan masuk dalam 3 wilayah administratif kabupaten, Blora di Jawa Tengah dan Bojonegoro serta Tuban itu di Jawa Timur gitu. Nah, dalam konteks industri hulu migas tadi sedikit saya singgung bahwa ada 2 fase ya, eksplorasi yang pertama dan kemudian dilanjutkan dengan eksploitasi, produksi termasuk di dalam eksploitasi. Nah, saat setelah fase eksplorasi itu selesai dan fase eksplorasi itu tujuannya kan menemukan cadangan minyak yang ada. Jadi di wilayah kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu kan masih harus kita survei lagi, masih harus kita
pastikan lagi apakah memang sumber minyaknya ada, sumber gasnya ada, dan kalau ada juga secara ekonomis bisa dikembangkan. Nah, itu ada di fase eksplorasi gitu kan. Nah, kemudian setelah itu berhasil di lapangan Banjurip ditemukan dan kemudian secara ekonomis bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian beralih ke development, itu menjadi bagian dari eksploitasi. Fase pengembangan itu diantaranya membangun seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung produksi migas gitu. Nah, ini dikerjakan di tahun 2011 atau 2012 ya. Ini sorry saya nggak bisa lihat slide-nya, ini kecil-kecil tulisannya ini. Di sekitar tahun itu, itu merupakan proyek migas yang menurut saya terbesar, tidak hanya di Jawa Timur, bahkan ya di Indonesia mungkin dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini. Ya, sehingga dalam menangani proyek itu, proyek pengembangan lapangan minyak Banjurip, itu dibagi menjadi 5 kontrak besar, dan kontrak ini sifatnya menyeluruh gitu. Jadi di sisi engineering, di sisi procurement maupun construction, sehingga kemasan kontraknya bernama EPC atau EPC ya, Engineering Procurement Construction gitu. Ada 5 kontrak besar gitu. Jadi EPC 1 itu yang kemudian kontrak yang mengatur untuk membangun jantungnya fasilitas lapangan minyak Banjurip. Jadi CPF membangun CPS Central Processing Facilities itu. Ya, kemudian EPC 2 itu membangun pipa sebagai penyalur minyak karena minyak mentah yang dihasilkan dari lapangan Banjurip yang lokasinya di Bojonegoro itu disalurkan melalui pipa ke Tuban. Panjang pipanya sekitar 72 km, itu pipa darat, dan kemudian itu dari pipa darat itu disambungkan lagi dengan pipa laut sekitar 23 km, dan minyak mentah itu ditampung di kapal muat alir terapung, floating storage offloading, yang letaknya di perairan lepas pantai Tuban, sekitar 23 km dari pesisir Tuban. Nah, kontrak EPC 2 itu membangun pipa darat, sedangkan pipa lautnya itu EPC 3 ya. EPC 4. Nah, EPC 3. EPC 4 itu membangun kapalnya gitu. Nah, kemudian fasilitas pendukung lain seperti perkantoran ataupun akses masuk. Jadi di situ kalau kawan-kawan sempat berkunjung ke Bojonegoro, atau pernah mungkin di Bojonegoro, ya saat ini satu-satunya flyover yang ada di Bojonegoro adalah pintu masuk, akses masuk ke lapangan minyak Banjurip gitu. Nanti juga akan menjadi akses masuk ke lapangan Jambaran Gastion Biru yang dikelola oleh Pertamina EP Cepu. Nah, itu kawan-kawan semuanya. Jadi kalau dilihat di slide-nya itu adalah peta wilayah kerja migas Blok Cepu gitu. Nah, capaian hingga 2021 sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pemerintah kita ya mencukupi kebutuhan energi nasional, kita terus bekerja sampai saat ini. Sebenarnya ini sudah sampai pada produksi puncak ya, dan ini sudah jauh melompati proyeksi awal. Kalau dulu di awal di dalam dokumen awal, studi awal baik itu, bahkan juga dituangkan di dalam dokumen AMDAL pertama kita, analisa mengenai dampak lingkungan yang menjadi basis bagi izin lingkungan untuk operasi minyak Banjurip ini. 2004 itu disusun, proyeksi produksi puncak itu 165.000 barel per hari gitu. Kemudian dari sisi cadangannya sekitar 450 ini ya. Nah, sekarang ini sudah melebihi dari itu. Produksi puncak kita rata-rata lebih dari 200.000 barel per hari gitu. Nah, ini satu lompatan yang luar biasa bagaimana para tenaga ahli di ExxonMobil kemudian bisa mengoptimalkan sumber-sumber minyak yang dikelola gitu, sehingga ini akan sangat membantu bagi pemenuhan kebutuhan minyak nasional. 30% dari akumulasi produksi minyak nasional saat ini itu berasal dari lapangan minyak Banjurip gitu. Dan di tengah hari-hari sekarang ini yang antara jumlah kebutuhan konsumsi minyak nasional ya secara nasional dengan akumulasi jumlah produksi dari seluruh lapangan minyak yang ada di Indonesia itu tidak sebanding, ya.
tingkat konsumsi lebih tinggi daripada jumlah produksi, tentunya produksi dari lapangan minyak Banyurit ini jadi sangat strategis gitu. Nah, ini juga dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber yang ada ini juga dalam kerangka mendukung peta jalan pemerintah yang dirumuskan oleh SKK Migas sebagai lembaga yang mensupervisi kegiatan migas di hulu migas di Indonesia. Itu mereka punya roadmap 1 juta barel di tahun 2030 gitu kan. Nah, ini yang kita lakukan untuk bagaimana kita berada dalam track tersebut gitu. Walaupun tentu fase puncak produksi ini tidak akan sepanjang selamanya masa operasi atau sepanjang kontrak kita dengan pemerintah ya. Tetapi secara alamiah tentunya produksi puncak itu dan jumlah produksi itu akan menurun gitu ya. Akan menurun sampai kemudian ya masa akhir operasi. Nah, karena itu memang dibutuhkan upaya-upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang ada, ataupun kalau dalam kacamata di luar wilayah kerja migas ya tentu membuka ruang-ruang daerah eksplorasi baru gitu ya. Nah, tapi yang kedua ini adalah ranahnya pemerintah gitu. Oke, next. Oh ya, ini gambar karena teman-teman tidak bisa masuk ya. Ini adalah foto dari Central Processing Facilities gitu. Nah, menariknya di lapangan minyak Banyurit ini, semua fasilitas itu menjadi satu dalam lingkup satu pagar gitu. Jadi lebih enak ya, antara lokasi sumur, kemudian Central Processing Facilities itu menyatu gitu. Tidak seperti mungkin ada beberapa wilayah kerja lain yang sumur-sumurnya, tapak-tapak sumurnya itu bertebaran di mana-mana gitu kan. Nah, di kita ada 3 tapak sumur. Kalau jumlah sumurnya sendiri sekitar 40-an ya, itu sumur produksi dan injeksi gitu. Nah, itu terbagi dalam 3 tapak sumur, dan 3 tapak sumur ini kita sebut dengan wellpad A, B, and C, itu lokasinya berdekatan dalam satu area pagar gitu. Yang lokasinya berbeda, itu lokasinya agak jauh, itu adalah lapangan Gedung Keris. Nah, ini sekitar 7 km dari lapangan minyak Banyurit. Nah, sehingga produksi minyak dari lapangan Gedung Keris ini kita alirkan ke Banyurit sebelum kemudian dikirimkan melalui pipa ekspor ke floating storage offloading itu gitu. Nah, keberadaan lapangan Gedung Keris ini juga diharapkan bisa memperpanjang usia puncak produksi yang sudah berjalan selama ini gitu. Next. Nah, industri hulu migas itu ada hulu, ada hilir ya, upstream dan downstream gitu. Nah, kalau saat ini pun ExxonMobil juga sudah merambah hilir migas gitu. Nah, tentu bukan dengan entitas ExxonMobil Cepu Limited, karena kalau ExxonMobil Cepu Limited, EMCL itu memang difokuskan dan hanya berfokus pada hulu migas. Nah, kalau di hilir migas, ExxonMobil mulai misalkan masuk dalam ranah di chemical melalui ExxonMobil Chemical Company, kemudian juga ikut dalam proses ini di Pelumas gitu ya. Kita mengakuisisi Federal Karyatama, yang itu brand biasanya ada dipakai oleh Honda ya, kalau nggak salah ya, FKT Federal Karyatama itu. Dan kegiatan hilir yang lainnya itu bagian dari ExxonMobil melihat prospek bisnis di Indonesia yang ke depan masih sangat menarik gitu, baik di hulu maupun di hilir gitu. Nah, hulu dan hilir itu kan batasannya ada pada refinery ya. Jadi kalau ExxonMobil Cepu Limited ya tugasnya hanya mengelola wilayah kerja migas Blok Cepu. Kalau sekarang ya sebagai operator lapangan minyak Banyurit, mengantarkan minyak mentah itu sampai ke floating storage offloading. Nah, setelah di kapal itu dibagi-bagi ya, jatahnya pemerintah, entah nanti dijual pemerintah ya, jatahnya Pertamina karena kita berpartner Pertamina, itu juga menjadi ranahnya Pertamina. Nah, minyak itu kan kemudian masuk ke refinery gitu. Nah, refinery, dari titik refinery inilah itu dimulai di hilir, kegiatan hilir migas.
Dan leading sektor di pemerintahan kan juga beda ya. Kalau di Hulu Migas itu SKK Migas, dulu bernama PP Migas, di Hilir Migas namanya PPH Migas gitu. Jadi berbeda. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat atau bahkan mungkin mengkonsumsi produk ini ya untuk mobil atau motor kita itu. Next. Nah, satu hal yang juga tidak menjadi kalah menarik ya, satu hal yang cukup menantang dalam pengelolaan industri hulu migas di Indonesia khususnya, itu bagaimana kita mengelola aspek-aspek sosioekonomik. Jadi ada secara sederhana, ada tiga aspek yang memiliki atau berkontribusi besar dalam kelangsungan sebuah proyek migas atau satu operasi kegiatan migas gitu ya. Yang pertama adalah aspek teknis, yang kedua aspek komersial, dan yang ketiga aspek sosioekonomik gitu. Nah, dalam catatan pengalaman yang ada, seringkali justru aspek yang non teknis itu memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan kelancaran satu proyek gitu. Nah, kenapa? Ya karena sekarang ini situasinya memang membuat masyarakat itu leluasa untuk kemudian melakukan sesuatu gitu ketika menganggap ada hal-hal yang kurang berkenan begitu ya di masyarakat gitu kan. Nah, biasanya industri migas apalagi yang lokasinya di onshore itu berdekatan dengan wilayah masyarakat di area padat penduduk gitu. Dan bahkan seringkali juga kita temukan dari sisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar wilayah sumur-sumur minyak itu juga sebagian besar rata-rata secara sosial ekonomi juga kurang bagus gitu kan. Nah, sehingga potensi-potensi itu atau potensi konfliknya menjadi sangat tinggi gitu. Kalau kemudian kita gagal mengelola tantangan yang sifatnya non teknis itu juga akan berimbas pada semuanya. Proyek bisa tertunda gitu kan, dan industri migas yang memiliki karakter padat modal tertunda satu hari itu sudah bisa merugi sekian rupiah gitu atau sekian US dollar gitu kan. Begitu juga ketika masa operasi, gitu. Ketika masa operasi satu hari terhenti kegiatan operasi, misalkan dari lapangan Banjirop sekitar 200.000 barel minyak terhenti, gitu. Nah, inilah yang salah satu yang dihadapi, dan cara bagaimana kemudian untuk memitigasi hal tersebut adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan manfaat nyata yang itu secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar operasi. Walaupun ya tugas pokok ExxonMobil Cepu Limited sebagai kontraktor pemerintah itu kan tugas pokoknya kan mengelola potensi migas menjadi terrealisir gitu kan. Dan karena mengikuti skema kontrak ya, production sharing kontrak kan 85% itu masuk ke minyak mentah itu pemerintah gitu. Nah, tetapi dan pemerintah tentunya dari pendapatan migas ini kan bermuara kembali pada masyarakat kita kan. Nah, tapi itu kan jauh ya. Itu kalau menyampaikan hal itu kepada masyarakat kan itu terasa jauh, tidak bisa mereka melihat secara langsung gitu kan. Padahal sebenarnya dari situ pemerintah bisa kemudian meluncurkan program-program seperti BPJS ataupun program-program subsidi yang lain yang itu juga dirasakan oleh masyarakat. Tetapi itu tidak akan terlihat sebagai kontribusi dari perusahaan migas yang ada di situ. Nah, karena itulah kita caranya untuk menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan langsung melalui program-program pengembangan masyarakat. Nah, program ini dilakukan selain juga tadi upaya mewujudkan, menghadirkan manfaat nyata secara langsung kepada masyarakat, juga menjadi bagian dari cara kita merawat, menjalin hubungan, komunikasi, interaksi
dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah gitu, di tingkat wilayah di mana kita beroperasi, mulai dari pemerintah kabupaten sampai pada pemerintah desa sebagai garda terdepan atau bahkan sebagai tetangga dekat dari wilayah operasi kita. Nah, program itu difokuskan pada aspek ada 3 ya, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Kenapa ada 3 itu? Karena kita meyakini bahwa 3 hal itulah yang menjadi pintu masuk untuk mempercepat, mengakselerasi kemajuan kehidupan yang lebih berkualitas lagi di masyarakat kita. Nah, program ini baik sifatnya infrastruktur maupun non-infrastruktur, itu muaranya atau fokusnya, konsentrasinya ada di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik itu secara kualitas fasilitasnya maupun dari kualitas pengajarnya, karena itu program kita mencakup di situ, termasuk akses untuk bisa memperoleh pendidikan itu melalui beasiswa gitu ya. Bagaimana akses kesehatan yang baik, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, misalkan puskesmas gitu, posyandu gitu ya, dan juga hal yang lainnya. Misalkan akses air bersih. Di situ di daerah operasi kita di Bojonegoro ada beberapa wilayah-wilayah yang sangat susah untuk memperoleh akses air bersih. Kita mencoba bagaimana kemudian persoalan itu menjadi terjawab gitu secara dalam semangat kolektif dan semangat kebersamaan antara industri migas dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Begitu juga di pengembangan ekonomi. Ya, mendorong bahwa jangan sampai kemudian ini ibaratnya ada gula ya yang kemudian banyak semut berembung di situ, ya ada gula ada semut, tetapi di antara semut-semut itu semut-semut dari lokal tersingkirkan dalam proses pergulatan tersebut gitu. Nah, sehingga harapannya ini bisa memeratakan, bisa mendistribusikan secara walaupun mungkin juga tidak ideal secara merata gitu, tapi setidaknya semua bisa menikmati dan melihat secara langsung dan merasakan secara langsung manfaat dari serta kehadiran dari ExxonMobil maupun lapangan minyak Banyu Urip. Nah, itu ada slide lagi. Selanjutnya. Nah ini kawan-kawan kalau ingin lebih tahu tentang ExxonMobil, itu ada beberapa tautan yang bisa diakses ya kan. Itu kalau misalkan, sorry ini tulisannya kecil sekali, aku nggak bisa baca ya. Ada Twitter, ada Instagram, ada apa lagi itu banyak media komunikasi yang kekinian tentunya kawan-kawan sudah akrab ya, ada websitenya gitu, atau misalkan ada tertarik untuk magang, ada on-job training itu ya, untuk diakses. Lowongan kerja juga kita sampaikan di sini, ini untuk menghindari potensi penipuan tenaga kerja yang juga sering terjadi begitu. Nah, itu kawan-kawan mahasiswa semuanya, sebagai satu awalan pengantar untuk sinergi energi, pengantar tentang kisah tentang lapangan Banyu Urip, semoga bisa memberikan inspirasi buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bapak Ikhwan Arifin selaku External Affairs Manager EMCL yang telah memberikan paparannya pada siang hari ini. Dan kembali kita terhubung bersama dengan Bapak Imam Santoso selaku Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas MC. Mohon maaf, siapa namanya Mas tadi? Atau Bapak? Ya, bersama Abdul Pak. Oke, Pak Abdul, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat ada Bapak Ikhwan tadi selaku Affair Manager dari ExxonMobil ya Pak ya, dan juga bila ada para pejabat SKK Migas, saya sampaikan hormat, dan juga buat adik-adik semua selamat siang di sela-sela kuliahnya. Jadi hari ini sebenarnya kuliah bentrok. Terima kasih sudah ikut di acara ini. Jadi Pak Ikhwan dan para peserta webinar siang hari ini, saya lihat di sini
banyak sekali mahasiswa FTM yang NIM-nya tahun 2021. Jadi sekedar informasi bahwa Bapak, kalau NIM-nya 2021 itu artinya adalah anak-anak FTM yang baru masuk. Jadi masih pada galau nanti akan pilih kemana, apakah nanti akan milih minyak, milih teknik metalurgi, teknik pertambangan, atau teknik geofisika. Jadi acara ini adalah acara yang sangat bagus anak-anak. Jadi kami dari fakultas mendukung sekali acara ini. Jadi kebetulan Pak Dekannya sedang ada acara, jadi meminta saya untuk memberikan sambutan mewakili beliau. Jadi acara ini sangat bagus. Kami dari FTM sangat mendukung acara ini. Jadi adik-adik jangan disia-siakan ya, karena nanti akan ada praktisi lapangan hadir langsung menyampaikan materinya. Jadi adik-adik bisa bertanya langsung tentang bagaimana minyak, apalagi sekarang ada isu kan, mungkin minyak kedepannya bagaimana di Indonesia, cadangannya bagaimana dengan renewable energy. Jadi adik-adik bisa bertanya langsung kepada pemateri berikutnya. Jadi sekali lagi acara ini sangat bagus, kami mendukung. Semoga acara ini lancar tanpa kurang satu apapun. Demikian dari saya, semoga acaranya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Santoso yang telah juga turut serta di siang hari ini bersama kita di acara Sinergi Energi 2021. Hidup butuh energi, bahkan saat pandemi. Energi hadir mendukung segala upaya kita untuk bangkit dan terus berkarya. ExxonMobil memproduksi energi. Kami mengantarkan energi, kami mengubah energi. Lebih dari 123 tahun, ExxonMobil hadir di Nusantara. Kami memperlancar roda perekonomian dan menyokong kebutuhan energi. Perusahaan pendahulu kami hadir menerangi rumah dan jalan, serta menggerakkan perniagaan di Pulau Jawa sejak tahun 1898. Setelah berbagai pencapaian panjang, pada tahun 1968, kami ditunjuk sebagai kontraktor kontrak kerjasama atau K3S pertama untuk Blok B di Aceh. Produksi gas alam cair dari blok ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil LNG terbesar di dunia. Pada tahun 2001, dengan menggunakan advance teknologi yang kami miliki, kami meneruskan pengembangan cadangan minyak di lapangan Banyu Urip dan ditunjuk sebagai operator blok Cepu di bawah pelaksana pengelolaan K3S oleh SKK Migas. Saat ini lapangan Banyu Urip menjadi produsen minyak terbesar di Indonesia. Inilah wujud keberlanjutan komitmen kami di industri hulu migas kepada pemenuhan kebutuhan energi nasional. Selain itu, ExxonMobil juga memperkuat dukungan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami menyediakan berbagai produk pelumas, BBM, dan petrokimia berkualitas yang bermanfaat dalam kehidupan kita. We're proud of our long history and legacy in Indonesia. Our presence and investments demonstrate ExxonMobil's commitment to being Indonesia's partner of choice. Over this long period of time, we have built our lasting partnership with the people of Indonesia by meeting their energy needs. We support them in their daily lives by fueling and lubricating Indonesia's economic activities, even through the recent very challenging times. Our investments go beyond the dollar value itself. They enable knowledge and technology transfer, value chain and workforce development, as well as community outreach. Essentially, our investments multiplier effects. Our business is managed by more than 2,000 world-class individuals, and 99% of those are Indonesians who have been trained and developed globally. These are some of the most talented people in the industry. Pada sektor hulu, ExxonMobil bekerja sama dengan Pertamina EP Cepu dan badan usaha milik daerah dalam mengembangkan blok Cepu. Lapangan minyak Banyu Urip dan Kedung Kris merupakan proyek pengembangan di bawah kontrak kerjasama Blok Cepu. Proyek Banyu Urip dibangun oleh 5 konsorsium yang dipimpin perusahaan-perusahaan Indonesia. Lebih dari 17.000 pekerja Indonesia membangun proyek ini.
Peluang ini memungkinkan mereka mendapat pengalaman dan pengetahuan berharga yang bermanfaat untuk proyek serupa di masa depan. Kami terus bekerja keras demi operasi produksi yang aman, andal, dan efisien. Kami juga bangga dengan kegigihan para pekerja kami, terutama selama masa pandemi ini. Saat ini, kami memproduksi lebih dari 200.000 barel minyak per hari. Produksi minyak kumulatif Blok Cepu sudah melebihi target POD awal. Bahkan menurut hasil kajian kami, cadangan Banyurip menjadi lebih dari 2 kali lipat dari POD awal. Lapangan yang produktif ini telah menghasilkan minyak mentah jauh melebihi harapan awal kita. Bahkan dengan durasi produksi puncak yang lebih lama, ini tentu bermanfaat bagi kita semua. Minyak mentah Banyurip dan Kedung Kris ini lalu dialirkan dan ditampung di FSO Gagak Rimang di lepas pantai Tuban untuk kemudian diangkut ke berbagai kilang guna membantu memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Kami bersama SKK Migas dan para mitra terus menjajaki potensi peluang yang lainnya. Kami berterima kasih kepada SKK Migas, Pertamina EP Cepu, Badan Usaha Milik Daerah PI Blok Cepu, dan juga kepada pemerintah daerah serta masyarakat atas kemitraan dan dukungan yang baik untuk produksi operasi Blok Cepu. For ExxonMobil, Indonesia is an important market, and we're continuing our century-long legacy by fortifying Indonesia's growth through our upstream investments and growth in our downstream businesses in fuels, lubricants, and petrochemicals. ExxonMobil Lubricants Indonesia menghadirkan jajaran produk pelumas berkualitas tinggi. Mobil dan Federal Oil adalah merek kami yang melayani konsumen retail, komersial, maupun industri. Melalui akuisisi Federal Karyatama, kami menggabungkan keunggulan pengalaman global brand mobil dengan kearifan lokal brand Federal agar lebih mendunia. So in 2016, we entered Indonesia's fuel business for commercial and industrial sectors. Our strong partnership with Indonesian companies help us serve Indonesia with access to high-quality fuels products under the Mobil brand. We are committed to our long-term investment and to grow together with our national and local partners. Di sektor petrokimia, kami memasok lebih dari 250.000 ton produk per tahun. Produk ini berguna sebagai bahan baku penunjang industri retail, manufaktur, dan komponen otomotif, termasuk untuk peralatan kesehatan. Berdaya bersama seluruh unsur masyarakat menjadi bagian yang menyatu dengan perjalanan bisnis kami. Program pemberdayaan masyarakat kami berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Program kesehatan kami dilandasi keyakinan bahwa kesehatan yang baik dapat membuka peluang, memunculkan prestasi, dan tumbuh kembang yang optimal. Lain daripada itu, kami percaya pendidikan adalah penggerak kemajuan bangsa. Di bidang pengembangan ekonomi, kami dan mitra menyediakan akses permodalan melalui program microfinance kepada kaum perempuan dan difabel. Efek berganda program ini telah memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga dan kegiatan UMKM. Program pengembangan masyarakat kami menitik beratkan pada kolaborasi dua arah yang harmonis. Dengan demikian, kesuksesan diperoleh semua pihak. Kami terus memberikan sumbangsi demi kemajuan Indonesia bersama, berkelanjutan, mewujudkan masa depan penuh harapan. Kita tumbuh bersama. ExxonMobil Indonesia, dari Indonesia, untuk Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara Sinergi Energi 2021 yang akan dipandu oleh moderator kita Ardi Prastowo. Kepada Bapak Ardi, kami persilahkan.
Selamat siang teman-teman dari ITB dan juga teman-teman dari beberapa kampus yang lain. Selamat datang di acara Sinergi Energi 2021 yang kali ini akan mendatangkan tamu spesial alumni dari ITB. Tapi sebelumnya perkenankan saya, Ardi Prastowo, mengucapkan terima kasih untuk Mas Ikhwan dan Mas Imam yang sudah memberikan sambutannya. Tadi Mas Ikhwan sudah memberikan paparan yang cukup banyak tentang industri migas secara umum dan juga tentang ExxonMobil. Nah, kali ini bintang tamu kita akan sharing tentang lebih ke pengalaman pribadi dan profesionalnya sebagai orang yang bekerja di bidang migas dan bagaimana nanti dia sharing pengalaman tentang apa yang dia hadapi selama di pekerjaan, hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan tapi bisa menjadi pelajaran yang cukup menarik gitu ya. Dan kalau tadi paparannya udah cukup berat nih ya. Nah sekarang dengan Mas Setra ini akan lebih ringan, jadi kita nanti juga ngobrolnya yang enteng-enteng aja ya. Saya tadi udah ngobrol dengan Mas Setra dan Mas Setra bilang yaudah kita, karena juga udah sore kan nanti pada ngantuk ya kalau misalnya terlalu berat gitu ya. Nah tanpa panjang lebar lagi, perkenankan saya untuk menghadirkan Mas Setra yang tidak berada bersama saya tetapi berada di lokasi di lapangan Banyu Urip. Silakan Mas Setra. Halo, selamat sore. Thank you sore. Mas Ardi. Mana nih? Oke, sorry nggak bisa attend karena ya satu dan lain hal gitu sih. Silakan Mas. Oke. Ya mungkin sebelum saya mulai, waduh tadi introductions-nya Mas Ikhwan lumayan berat ya kayak praktisi. Enggak lah, kita semua sama gitu ya. Tapi saya yakin, saya cuma mau share mudah-mudahan teman-teman juga di sini at the end kelak lulus dari ITB atau universitas manapun ya, saya nggak tahu nih. Di sini sih ada yang pakai NIM, ada yang nggak pakai NIM. Saya lihat bisa tahu gitu loh. Seberapa oke kerja di migas, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa di luar sana ada opportunity lain di luar industri migas gitu. Jadi kita tetap open minded, jangan regardless mungkin banyak di antara kalian yang anak FTTM nanti mungkin juga masuknya ke teknik perminyakan. Industri migas adalah salah satu opportunity yang sangat luar biasa buat saya pribadi terutama. Tapi ya terlepas dari itu semuanya inilah ya relatif gitu. Kalau emang bakatnya bukan di migas ya kenapa harus dipaksain kan? Karena rezeki selalu ada. Mas Ardi nanti siapa yang share screen nih? Ya, silakan. Oh oke, udah muncul ya. Ini yang dipin kok muka saya sih Mas? Mendingan slide-nya aja. Nggak apa-apa sekali-sekali bintangnya. Oke. Janganlah, nanti pusing. Oke, selamat. Sorry, ini yang dipin kayaknya masih muka saya deh. Nah, oke, ini baru pas ya. So, this is my story gitu. Jadi, sorry saya mau tahu ya, ini NIM 122 tuh jurusan apa ya kalau boleh tahu nih? Ada Debbie, Cory. Boleh dong interaksi nih, jangan di-mute semua. 122 jurusan apa ya? Ayo speaker. Oh, 122 itu teknik perminyakan ya. Kalau 164 itu FTTM, betul nggak? Betul ya? Oh, oke. Berarti ini ada yang angkatan 2019 sama ada anak baru masuk ya. Kalau sorry nih kalau bahasa saya, bahkan mungkin belum pernah ke kampus nih kayaknya. Jadi ya this is my story gitu. Saya mungkin cuma mau cerita kalau dari jurusan saya bisa dilihat bahwa saya saat ini serve ExxonMobil sebagai environmental engineers. Mungkin nggak 100% cocok gitu dengan teman-teman yang jelas-jelas dari teknik perminyakan ataupun FTTM, tapi lebih kayak mau cerita how I work here dan gimana sih perjalanannya sedikit. Gitu. Boleh next Mas Ardi? Oke, mungkin sedikit tentang saya gitu ya. Saya banyak lahir besar primarily di Jakarta ya. Jadi dari lahir SD, SMP, SMA itu memang di Jakarta terus. Terus saya menghabiskan waktu sekitar 5 tahun. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya ngejar lulus tuh Juli ataupun April yang 3,5 tahun. Unfortunately saya tidak seberuntung itu dulu gitu ya. Kurang lebih 5 tahun, tapi sebenarnya 4,5 tahun sih. Saya kuliah 9 semester di Bandung. Pretty much
try to enjoy hidup di sana gitu. Shifting dari Jakarta ke Bandung, mungkin Bandung sekarang dengan Bandung pada saat saya dulu agak beda ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak kafe, mall is getting more and more. Mungkin orang udah tend to menggunakan kendaraan pribadi, tapi kalau dulu tuh masih naik semua lah, jenis angkot, you name it lah. Cam Ledeng, Cam Ciroyom, Dago, yang lewat Dagos itu, kita experience itu semua lah. Kita bener-bener ngerasain gitu, every single day by day-nya. Emang bener kita ya enjoy the feeling lah intinya, karena kuliah itu nggak terulang gitu buat saya. So far saya di Cepu sebenarnya bukan 2 tahun ya, tapi karena kepotong pandemik sih. Jadi saya gabung di Exxon itu 2013, tapi mulai start di Cepu itu tahun 2018. Jadi sebenarnya udah jalan 3 tahun, cuman kepotong pandemik, jadi pretty much ya 2 tahun aja lah ngakunya tinggal di Cepu. Saya sempat ngikut orang tua saya tinggal di US 1,5 tahun, yaitu foto yang paling kiri gitu ya, waktu masih kecil gitu. Jadi sebenarnya experience-nya nggak terlalu banyak, but it feels good gitu. Jadi kalau di angkatan saya sekarang tuh udah kita yang ngebawa keluarga kita tinggal di luar negeri, tapi kalau saya dulu mengalaminya justru saya dibawa orang tua saya ke luar negeri. Buat anak ITB yang foto tengah toganya familiar ya, toga ITB is something I really proud of. Tapi tentu tidak usah berlebihan gitu, karena kampus lain pun juga sama bagusnya, teman-teman kita dari universitas lain juga sama hebat-hebatnya. We can proud, kita harus tetap bangga for being ITB alma mater ya. Kalau teman-teman masih ITB student ya, tapi jangan over, gitu. Jangan sombong juga. Ya just enjoy the show. Dan yang foto kanan tuh sebenarnya pretty much tentang teman-teman saya di Exxon gitu. Sebenarnya foto di Exxon mah ada banyak banget ya, tapi mungkin saya cuma select beberapa. Boleh next, Mas? Sebenarnya mungkin saya mau sedikit berkenalan aja, saya nggak punya CV atau stuff like that. Personally, pribadi diri saya ditambah dengan opportunity saya kerja di Exxon, saya adalah orang yang sangat suka traveling. Buat saya traveling itu broaden our knowledge. Memang tidak hanya traveling ya yang membroaden our knowledge gitu. Kita bisa banyak jadi apa ya? Jadi tahu dari ya either mungkin nanti teman-teman S1 beres lanjut S2, bisa juga jalan-jalan atau bisa juga social work. Percayalah gitu. Kalau menurut saya sih itu penting sekali. In God we trust ya, tentu ini masing-masing ya, but I have a faith gitu bahwa there is an invisible hand yang membawa kita ke sini gitu. Kayak hari ini kita ketemu virtual, tapi kita nggak pernah tahu, mungkin someday salah satu di antara audience teman-teman ITB atau kampus lain yang participate di forum ini masuk gabung ke ExxonMobil dan kita kerja bareng gitu. We never know, right? So yeah, there is an invisible hand yang saya rely on. Buat saya family always come first gitu. Percayalah, kalau bagi saya ya kerja ngapain sih gitu. Kalau saya kerja karena saya nyari uang gitu kan, uangnya buat apa ya, banyak lah gitu. Tapi keluarga it's my grassroots gitu ya, tempat dimana saya berawal, so it always come first gitu. Gak sangat salah kalau ada orang yang kayak aduh gua nggak bisa pulang nih gitu kan, soalnya kerjaan banyak. Apalagi kalau kayak kita nih yang di Cepu nih banyak banget perantauan yang aslinya tuh KTP Jakarta atau KTP manapun, weekend masuk terus kerja terus, no it's wrong gitu ya, nggak ada ceritanya kayak gitu. Kerja is all about work-life balance, percayalah itu semua harus dinikmati, dan kenikmatan itu datang dari salah satunya family, dan salah duanya adalah good friend gitu. Jadi percuma gitu loh, kita tuh punya mungkin kita punya rezeki uang atau segala macam, kerja di Exxon mungkin orang masih berpikir kerja di oil and gas itu gajinya gede atau segala macam. Well, rezeki nominalnya relatif, tapi itu aja nggak cukup gitu loh. Buat saya family dan friends is important gitu. Itu sesuatu yang sangat, itu adalah backbone hidup saya gitu, karena tanpa itu ya sepi aja nggak sih kalau nggak punya teman atau nggak punya keluarga gitu ya. Ya lastly tentu juga tentang give back ya gitu. Give back is all about, ya give back itu nggak harus selalu kita, ya mungkin zaman sekarang udah mulai teman-teman banyak lihat lah ya influencer Instagram yang nyumbang aja mesti di
post di Instagram, dibikin story dan segala macam. Well, you can do it if you want to. Tapi buat saya give back itu bukan itu gitu. Give back itu sesuatu yang kebutuhan kita, karena di saat kita tahu how lucky we are gitu ya. Terutama saya ngerasa saya tuh bersyukur banget gitu. Hidup saya tuh relatif dimudahkan, lulus kuliah ya sempat nganggur sih, to be honest ya, 2 bulan, terus akhirnya sempat kerja di tempat lain, terus akhirnya gabung ke Exxon dan punya pengalaman yang cukup roller coaster di sini. Menurut saya cukup beruntung gitu. Dan keberuntungan itu tuh harus dibagi gitu. Berbaginya itu juga nggak harus serta-merta dalam bentuk sedekah atau apapun ya, gitu. Tapi berbagi cerita, ngasih positive vibe ke sekeliling kita gitu. Jadi small stuff matter sih saya rasa gitu. Jangan pernah berpikir bahwa gue mah bukan siapa-siapa, gue cuma gini doang, gue cuma karyawan. Apa sih gue bisa apa sih? No gitu ya. Saya rasa banyak orang-orang kecil atau mungkin orang yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya kontribusinya tuh besar gitu. Jadi jangan cuma terlihat dari package-nya harus terkenal dulu and then you can do something, harus jadi pejabat tuh. No. Anytime, ya give back, small stuff matters, do it. Ya, kalian akan happy tentunya kalau menurut saya gitu. Boleh next, Mas? Nah, karir journey saya belum terlalu panjang lah relatively ya. Dari 2013 sampai sekarang berarti pretty much 8 tahun ya saya ada di Exxon. Pindah grup, pindah lokasi kerja, pindah role kerjaan, itu sesuatu yang sangat sangat common lah kalau di Exxon tuh. Kita mungkin banget, mungkin sebagai gambaran ya. Tadi mungkin Mas Iwan sempat bilang saya di grup namanya Environment and Regulatory gitu. Tapi percaya nggak percaya, bos saya, supervisor saya itu adalah lulusan material gitu. Sedangkan bos saya yang lama, yang juga jebolan environment, teknik lingkungan gitu ya, dia sekarang ngurusin crude lifting, jualan crude. Jadi di Exxon is very open dengan yang namanya opportunity. Mungkin kalau kelak kalian sebagai cerita juga gitu, ada banyak sekali alumni teknik perminyakan ya, anak Patra yang ada di sini gitu, yang dulunya juga sebagai reservoir engineer, subsurface engineer, wells engineer, drilling engineer gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka pindah ke planning, mereka pindah ke procurement, mereka pindah ke business support group, mereka pindah ke chemical, itu ada gitu. So jangan lulus kuliah sometimes masih idealis gitu ya. Gue pengen kerjanya pokoknya perminyakan titik, nggak ada yang lain. Ya go ahead with that. Tapi flexibility itu penting banget gitu, karena ExxonMobil juga menyediakan flexibility dan opportunity buat semua orang untuk bisa coba. Nggak harus orang teknik lingkungan yang ada di grup environment, tapi orang material pun bisa masuk sini. Dan sebaliknya gitu. So 2013-2018 itu pretty much di Jakarta, kantor kita di Semanggi ya, di Wisma GKBI, mungkin yang orang Jakarta tahu lah itu di mana. Various environment and regulatory role cukup challenging, karena environment and regulatory is not about technical saja, tapi juga kita punya government, sama lah kayak teman-teman di PGA ini banyak urusan sama government, kita sedikit-sedikit juga ada gitu urusan sama government, mulai dari ngurusin permit lah ya, pretty much permit ya, izin tuh segala macam, itu mengasah kita gitu untuk menjadi orang yang mengimprove komunikasinya, mengimprove social skill-nya gitu, yang dulu mungkin biasanya jaim-jaim, malu-malu, tapi karena tuntutan pekerjaan gitu kan terpaksa gitu, ada power of kepepet lah. Kalau udah kepepet kan somehow tuh kayak celing bisa aja gitu. Nah itu sesuatu yang saya alami di role saya di Jakarta gitu. 2018 saya dapat opportunity disuruh ke lapangan sama supervisor saya saat itu, bertindak sebagai environment engineer sampai dengan hari ini gitu. Jadi I have quite a lot experience. Yang paling kiri ya wajar lah ya, semua orang melakukan ini gitu. Kita Zoom meeting terus kita capture gitu, itu biasa kan ya. Terus yang biru-biru itu yang di tengah itu tim kita dulu tahun berapa itu ya? 2016 deh. 2016 kita outing, yang kanan bawah itu teman-teman di Jakarta, semuanya udah spread out. Yang di kanan bawah itu udah pisah-pisah grupnya. Beberapa juga udah
graduate ya dari ExxonMobil, udah ada yang pensiun, udah ada yang pindah, dan yang kanan atas itu karena saya di Group Environment kita dealing dengan waste management, itu tim kontraktor saya yang ngurusin waste. Well, I'm not proud to say that I'm dealing with waste. Yes, I am gitu ya. But that's the work gitu. Kenapa mesti kan gitu. So, ini pretty much perjalanan saya. Well, still excited to see habis ini apalagi gitu kan. Udah 3 tahun di lapangan and hopefully new opportunity is about to come very soon gitu sih. Boleh next, Mas? Mungkin saya singkat aja nih, kalau orang kayak gimana sih rasanya kerja di ExxonMobil? Mungkin teman-teman, saya juga ingat kalau tahun pertama, apalagi TPB ya, memang boro-boro mikirin kerjaan gitu kan. Kalian nanti akan ngadepin fisika dasar, kimia dasar, kalkulus 1A, kalkulus 1B, you name it lah. Saya masih cukup ingat how it feel. Mungkin kerja itu masih kayak, aduh nanti deh, itu masih panjang gitu. Tapi nggak ada salahnya juga untuk soft skill-nya diasah dari sekarang. Kerjanya memang nanti, ijazahnya dapat dulu gitu ya kan. Tapi soft skill-nya diasah juga. Jadi once lulus, kalian itu ready gitu untuk menjawab tantangan di luar sana. Kalau saya melihat, ini personal ya, tapi mungkin teman-teman dengan pengalaman hidupnya punya ceritanya sendiri-sendiri gitu kan. Sinergi itu penting gitu. Sinergi itu kolaborasi, teamwork gitu kan. Sesuatu yang kalian tuh nggak ada deh ceritanya survive sendiri tuh nggak ada. Gitu. You work as a team. Sometimes kalau kuliah ya terutama, kita bisa milih nih, saya nggak tahu deh kalau di perminyakan, pertambangan, geofisika, I think geofisika juga FTTM ya kalau saya nggak salah, ataupun di FTTM sendiri kalian ada sekian puluh orang atau sekian ratus orang, kalian cross angkatan, bisa main sama senior atau juniornya. Mungkin kalian bisa milih teman, gue nggak suka sama dia, orangnya jayus gitu, misalkan gitu kan. Yang itu so pinter, ya pinter beneran sih, tapi tengil gitu kan. Ya mungkin kalian bisa milih. But when it comes to professional work, sayangnya itu nggak bisa dipilih gitu. Sayangnya itu sesuatu yang ya udah suka nggak suka telan deh gitu. Lo duduk di situ on your job with your job desk. Misalkan apes dapet teamwork yang kan lama gitu, telat mulu, nunda-nunda pekerjaan, atau mungkin yang terlalu galak dan segala macam, telan lah. But that's what sinergi is all about gitu loh. Berusaha untuk bisa collapse dengan orang yang mungkin beda karakternya sama kita gitu. Nomor 2 tentunya various opportunity and challenges. Opportunity itu not necessarily pindah grup ya. Tapi sometimes kita bisa banget di job kita terus di-assign ke sebuah kerjaan yang out of the blue gitu loh. Kok nggak ada nyambung-nyambungnya sama jurusan gue. Aduh, forget it, your ijazah someday kalian kerja gitu. Kerja bukan masalah kerjain apa yang ada di ijazah, tapi opportunity apa yang bisa kita ambil supaya kita jadi lebih baik, lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa bersosialisasi, kita bisa present dengan smooth ke teman-teman kita, ke leadership kita bisa meng-approach orang, kita bisa membuat diri kita likable gitu loh. Orang tuh seneng sama kita, jokes kita tuh pantas didengar, lucu tapi nggak lebay, nggak jayus juga, stuff like that gitu. Nah itu adalah opportunity yang mengasah kita untuk bisa menjadi personality kayak tadi. Dan tentunya challenge ya. Jadi there is no such free lunch lah kalau saya mau bilang gitu. Saya di Exxon ngerasa saya cukup banyak dapat opportunity dan juga benefit gitu ya. Jujur aja nih, benefit juga pasti dicari kan. Nanti kalian kerja kan pasti, ya gaji sebulan cuma 4 juta, mana hidup di Jakarta. Someday kalian akan berpikir seperti itu. Trust me, sooner or later. Dan akan mencari terus gitu ya. Aduh 4 juta kurang, aduh pinginnya 10 juta. Terus nanti akan ada obrolan sama teman-teman, lo gaji udah 2 digit belum? Misalnya kayak gitu kan. Itu common banget. Trust me, you guys will be there gitu. Tapi ya itu, nggak ada free lunch gitu. The more you earn, the more challenge you get. Siap nggak gitu. Nah itu yang kalau menurut saya juga harus be ready gitu. Jangan sampai cuma mau enaknya doang, tapi nggak mau terima susahnya. Kan semua ada tanggung jawab, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban gitu maksudnya ya. Nah, so that challenge is there and always there gitu. Gak ada cerita kita nggak ngedapetin challenge. Tapi challenge itu sharp, it creates who you are sih. Kita jadi lebih kuat lah kalau kita bisa pass the challenge. Nomor 3, inklusif. Nah, ini real banget nih gitu. Saya juga ngerasa ExxonMobil di site terutama ya,
Kita dari yang memang employee, ada juga teman-teman bisnis partner kita, kontraktor gitu kan. Menurut saya sih inklusif banget. Saya bukan orang Jawa, saya nggak bisa berbahasa Jawa sama sekali. Bahkan kadang kalau harus ketemu orang yang di pasar gitu, harus dipaksain dimedok-medokin dikit gitu. Susah sih gitu, but inclusivity itu perlu gitu. Jangan ngerasa kayak, gue kan orang Jakarta, gue maunya cuma ngomong lo gue sama anak-anak yang they look high end in the style or so gitu kan. Ya nggak bisa gitu. Kita harus inklusif, kita harus bisa mingle sama semua orang, dan yang paling penting juga ya bisa beradaptasi sih sebenarnya. Nah, yang terakhir kalau balik ke sini aja Mas, jangan muka saya Mas, saya juga ganggu ngeliat muka sendiri. Yang pasti itu fun. Fun itu beneran deh gitu. Fun itu dalam arti bukan berarti fun tanpa celah ya. Bukan berarti kalian kerja terus tuh ketawa-ketawa doang, hahaha doang, ya enggak lah. Enggak seindah itu juga gitu. Tapi fun itu kombinasi gitu. Fun itu bisa ketemu orang luar negeri, kita bisa kira fun untuk ada outing, fun dalam bekerja tuh kita saling dukung gitu. Nah, itu menurut saya fun gitu. Terus juga misalkan fun adalah yang di luar urusan pekerjaan gitu. Kita kebetulan kalau saya di usia saya masih punya teman-teman di sini ya, di kantor ini, walaupun cross functions yang seumuran sama saya, yang kita tuh bisa lo pulang Jakarta ya Sabtu yuk, ketemu yuk gitu segala macam, kemana yuk gitu kan, cerita-cerita segala macam. Pokoknya obrolan ringan-ringan yang terbentuk karena pertemanan, itulah fun-nya sebenarnya. So jangan serius-serius banget lah jadi orang. Boleh next Mas? Nah, ini mungkin slide terakhir saya sih gitu ya. Saya mungkin nggak akan terlalu jauh. Saya tuh ngerjain apa di sini. Terus juga dengan ExxonMobil tuh punya banyak banget singkatan yang nantilah kalian akan tahu sendiri gitu ya. Nanti kalau kalian taunya sekarang malah nggak seru lagi gitu. Enjoy your college, tapi it's a very my number one principle gitu. Tentu nggak sempurna juga gitu ya. Tapi bagi saya it's all about communication. Jadi kalau apa ya istilahnya, kadang tuh kita punya intensi yang bagus, tapi kalau cara nyampeinnya salah, orang nangkepnya salah. Nggak semua orang kupingnya tebal, ada yang kupingnya tipis. Jadi hati-hatilah dalam berkomunikasi gitu. Bukan berarti yang asal Bapak senang atau kita ngejilat orang, ya nggak juga gitu. Tapi manage yourself supaya bisa menempatkan diri pada posisi yang pas, berkomunikasi yang sesuai. Kalau sama yang tua gimana, kalau yang masukan gimana sama junior kayak apa. It's all about communications gitu. Again, intensi yang baik, kalau komunikasinya salah menurut saya sih nggak seru juga. Atau bahkan mau nyampein yang baik nih, tapi kaku banget gitu. Ada orang juga males kan gituin gitu ya. Hal-hal kayak gitulah. Kalian yang lebih tahu gitu. What is your style, but please manage your communications properly. Less is more. Nah, ini menurut saya rasa sih millennials ke depan ya, Gen Z dan seterusnya nih mungkin mirip-mirip lah. Kita less is more. Nggak usah ribet deh gitu. Kalau bisa cepat, kalau bisa ringkes gitu ya. Nggak usah pakai lama. Kalau bisa find the best shortcut yang kalian bisa figure out. Buat saya less is more tuh artinya bukan berarti kita ini ya ignorance atau avoidance dengan peraturan gitu, bukan. Tapi jangan ribet lah jadi orang. Sesuatu yang simpel tuh lebih enak. Confidence, ya percaya diri itu penting, tapi harus genuine gitu. Jadi jangan percaya dirinya tuh tapi lebay gitu ya kan, atau yang kelewat percaya diri. Ini sedikit cerita ya. Dulu waktu saya masih baru lulus kuliah tuh interview kan. Saya jujur-jujuran aja. Bahkan selama saya di Exxon saya juga sempat interview gitu loh. Coba-coba cari gitu kan. Gue laku nggak sih di luar sana gitu. Terus ada tuh salah satu perusahaan yang HR ngomong gini, dia nanya dalam bahasa Inggris tapi yang intinya gini. Menurut kamu bagaimana dengan image anak ITB yang di luar sana dianggap sombong-sombong? Dalam arti kan, gitu kan, kenapa nanya ke gue gitu? Emang gue sombong gitu kan? Tapi image itu ada loh gitu. Nah, so you have to manage your confidence level. Percaya diri, yakin bahwa kita itu worth it, layak, harus. Tapi juga jangan kepedean. Gitu. And yang pasti harus genuine. Gitu. Genuine itu artinya ya udah tulus gitu. Bahwa kalau kalian ngomong di depan orang atau menjawab sebuah pertanyaan, itu intensinya bukan bragging, bukan
bukan pamer gitu. Tapi memang saya mau berbagi aja knowledge saya dengan percaya diri, bukan untuk menunjukkan gue anak ITB gue ini pinter loh gitu. No, please don't be like that kayak gitu. Persistence, never give up. Ya, ini umum ya. Saya rasa kalian juga masuk ITB, mungkin ada beberapa yang SMA tidur-tidur aja emang udah dasar jenius kali, ada cling gitu dapat, ada yang mungkin jungkir balik dulu gitu ya, ikut bimbel sana bimbel sini, udah ikut bimbel habis itu masih semua buku, saya nggak tahu kalau sekarang apa sih sebutan, dulu zaman saya namanya SPMB ya, kayaknya sekarang SMNPTN or something like that lah. Itu dikelarin semua ya. That's persistent, never give up. Itu kalau kalian tahu tujuan kalian apa, cobalah untuk di-achieve gitu, jangan give up. Insya Allah jalan akan terbuka pelan-pelan. Dan yang terakhir ini sebenarnya lebih ke personal juga, terutama untuk, saya rasa ini nggak cuma untuk kerja ya, tapi dalam sekolah juga, kuliah juga, try to work smart gitu. Ini bukan masalah kerja keras pulang sampai jam 12 malam, enggak gitu. We have a team, balik lagi ke slide saya yang sebelumnya, sinergi. Kalau kita bisa menggerakkan orang, dalam arti, ya ngapain gue yang PR sendiri? I have somebody else gitu kan. Kenapa nggak coba saya bukan akomod, tapi saya koordinasikan dengan function ini, functions itu gitu kan. Supaya yang harusnya kalau dikerjain sendiri itu pulang jam 12 malam setiap minggu, jadi ya tetap bisa pulang tenggo, tapi hasilnya pun sama baiknya gitu. So, you have to manage that way, work smart, sehingga kalian nggak capek gitu sih sebenarnya. Saya punya banyak sekali cerita di ExxonMobil dan my life gitu ya, tapi sekedar cerita itu yang di kiri bawah, kita pakai cover all semua ya, kayak tim Orange di Jakarta yang tukang nyapu-nyapu, kita bercandanya gitu di sini, tapi mereka adalah senior saya semua. Jadi kita anak teknik lingkungan ITB yang ada di ExxonMobil itu ada bertujuh, kita 7-7 masih di sini semua, mereka senior saya semua. Yang paling muda saya 2007, yang terdekat adalah salah satu di antara mereka 2002. So ya kalian nanti akan surprise gitu, itu senior gue gila gitu kan, atau dia dulu yang ngospek gue, nyuruh gue push up, ternyata dia jadi bos gue, ya makan tuh gitu kan. Jadi just open for any opportunity coming, dan insya Allah kalau semua diawali dengan niat baik, hasilnya pun akan baik. I think that's all I have, Mas Ardi. Oke, thank you Setra. Paparannya seru banget ya. Mungkin udah ada beberapa teman nih yang mau nanya, tapi aku mau nanya dulu, dari lulus kuliah gitu ya, kenapa kepikirannya ExxonMobil? Kenapa kepikirannya industri migas? Kalau boleh jujur, jadi gini, saya lulus tuh 2012 ya. Terus di awal 2012 tuh ada job fair di ITB, di Sabuga lah, mungkin teman-teman ITB semua familiar. Somehow ExxonMobil tuh buka booths-nya di sana. Terus pada saat opening recruitment di sana, sebenarnya saya nggak masuk ke dalam threshold yang diminta sama Exxon. Exxon tuh minta IPK-nya kalau nggak salah 375 atau 35 gitu. Ya saya nggak nyampe Mas gitu kan. Saya nggak nyampe. Waduh, gimana nih? Oke lah, forget it. Tapi rezeki itu datang gitu. Jadi artinya selain jalur yang tadi, saya punya senior yang waktu itu ngasih tahu, di grup Enviro lagi butuh orang nih gitu. Coba submit CV-nya. Gitu. Saya submit CV-nya, ya qadarullah, alhamdulillah saya keterima. Jadi sebenarnya nggak pernah diniatin sih Mas Ardi, lebih kayak go with the flow aja, ya emang rezekinya kayak gitu adanya. Again, tadi mikirnya, masuk Exxon, saya lupa ya, either 3,5 atau 375 gitu mereka mintanya, IPK-nya, nggak mungkin nih, udah goodbye lah. Tapi kalau emang jalannya, it came anyway gitu. So, nggak tau lah, ikutin jalannya aja Mas. Oke, menarik. Nah, ini teman-teman ada yang udah pengen tanya belum nih? Udah ada penanya? Kalau mau nanya, gajinya berapa Mas? Boleh nih. Loh, boleh banget. Nggak perlu urusan kerjaan ya. Ada kalau ada. Dan kita kasih hadiah loh kalau mau nanya tuh kan. Udah ketemu sama ininya? Ada? Oke. So ya, Givari silahkan. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Givari. Selamat sore Mas Setra dan teman-teman. Jadi ada izin bertanya Mas sedikit.
Sebenarnya tadi kan pertanyaan saya sudah disampaikan juga sama yang tentang itu kenapa Mas Setra milih industri migas. Tapi ada pertanyaan lanjutan, ada kepikiran nggak sih Mas untuk keluar transisi gitu dari industri migas ke bidang lain gitu yang masih hubungan dengan environmental. Terus yang kedua ini sih Mas, apa yang membuat Mas Setra ini tetap bertahan di ExxonMobil? Sekian Mas, thank you. Oke. Thank you Givari. Wah, it's a real question ya. It's a real question. So pertanyaan pertama, mungkin pertanyaan kedua dulu ya. Mau pindah atau enggak? Ini nggak ada bos gue kan di sini Mas Ardi ya. Kita jawab saja ya. Sebenarnya pertanyaan itu bukan masalah mau pindah atau enggak, tapi kalau pindah mau apa, gitu kan. Mungkin tadi Givari, saya bukan anak petroleum ya, tapi saya yakin Mas Ardi, Mas Ihwan itu juga bukan anak petroleum, ya kan. Nah, tinggal gimana apa yang kita bisa maksimalkan di sini. Jadi jawaban saya bukan mau pindah atau enggak, tapi kalau mau pindah, saya juga sebenarnya mau, tapi kemana saya belum tahu. Gitu. Jadi artinya ngapain saya mikirin mau pindah atau enggak kalau saya belum tahu saya mau kemana. Jadi kan tujuannya dulu yang dilihat ya, baru habis itu dikejar. Nah tujuannya saya masih ngeliat di sini saya masih punya tujuan, masih ada yang bisa saya capai loh di ExxonMobil gitu. Saya mau ngejar yang di dalam dulu, baru keluar. Tapi kalau seandainya pertanyaan pindah ke part environment, well, environment is sangat broad ya, apalagi sekarang mungkin teman-teman juga mungkin udah sangat aware dengan renewable energy, climate change issue gitu kan, yang mana sebenarnya kalau saya boleh brutal truth itu akan sangat kontradik dengan fossil energy sebenarnya kan. Itu juga sesuatu yang jadi kalau misalkan orang lihat wah renewable energy is coming, global warming is a racing issue, sedangkan fossil fuel adalah justru kontributornya gitu yang menyebabkan itu semua. Justru saya di sini jadi melihat dari the other side-nya. Gitu. Apa iya gitu ya industri migas di hulu ya, saya kan di dunia hulu. Itu benar-benar kontribusi ke global warming? Ya pasti, tapi apakah iya yang paling signifikan? Well, not really gitu. Jadi balik lagi, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan dengan benar ya. Saya bukan masalah mau pindah atau enggak, tapi until today saya masih ngelihat, saya masih punya internal goal di sini yang bisa saya achieve. Jadi buat apa saya mencari goal di luar sana? Tapi kalau memang takdir berkata lain ya, kita harus selalu ready dong, kenapa enggak gitu. Kan tiba-tiba ada yang nawarin, wah Setra nih ada gaji 100 juta sebulan. Bukannya udah ya? Anda diterima, ambil gitu. Enggak, belum Mas, jangan ngarang deh. Gitu Givari, mudah-mudahan menjawab ya, Oke, sangat menjawab sih Mas Setra, jadi go with the flow aja ya Mas ya. Bukan go with the flow, tapi achieve my goal, one goal at a time. Oh iya. Jadi ya one goal at a time ya. Oke, terima kasih. Belum ya? Kalau di kampus nih lagi ini sih Mas, sekarang tuh anak lingkungan dan energi-energi gitu banyak dibicarakan gitu sebenarnya Mas. Jadi sebenarnya saya kepo aja tadi sama alasan Mas Setra. Dibicarainnya apa nih, boleh tahu nggak? Itu sih Mas kan sekarang lagi gencar-gencar renewable energy, jadi ada ya kontrak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada sih Mas. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Oke, thank you Givari. Thank you Givari. Ada lagi yang mau tanya? Lumayan nih, saya aja ketemu Setra tuh mesti booking 3 bulan sebelumnya loh. Saking sibuknya. Enggak juga. Ini sambil nunggu penanya nih ya. Kan tadi Setra bilang memang secara keilmuan ini bukan petroleum engineering gitu ya, Setra backgroundnya, dan masuk ke industri migas gitu ya. Shock pertama yang Setra alamin gitu sebagai orang non petroleum di dalam petroleum industri apa aja Set? Sebenarnya bukan shock ya, tapi impress. Jadi bukan kaget tapi lebih ke kagum gitu. Karena dan kagumnya bukan masalah di oil and gas industrinya, tapi di ExxonMobilnya gitu. Jadi kayak ngelihat,
Saya gabung di ExxonMobil tuh usia 23 waktu itu. Masih newbie banget lah, masih nggak tahu apa-apa. Terus somehow masuk ke grup C gitu ya, SSHE di Environment Regulatory. Saya tuh yang paling muda di situ. Yang terdekat sama saya tuh orang usianya atau angkatan kuliahnya tuh 2002 kalau nggak salah. Jadi kita punya gap umur yang lumayan jauh gitu antara saya dengan yang terdekat. Yang saya impress lebih ke arah how structure we are gitu, atau senior saya ini. Nggak semua itu direncanakan baru dieksekusi, bukan kayak yang impulsif, atau ada juga sih kadang impulsif, tapi bukan yang mungkin kalau anak-anak kuliah nyebutnya SKS gitu ya, sistem semalam, besok ujian hari ini belajar, besok ujian jam 7 hari ini belajar jam 7 malam gitu. Nggak gitu. Nah itu yang saya rubah. Jadi rather than shock, tapi saya lebih ke impress karena menurut saya ya oke, saya harus ngikut yang kayak gitu loh, bukan mempertahankan cara yang lama. Itu sih Mas Ardi. Oke. Nih ada penanya lagi nih, Zidan kalau nggak salah ya. Silakan Zidan. Baik Mas. Oke, kenalkan nama saya Zidan dari kampus sebelah Mas, ITS. Oke. Oh itu nggak sebelah itu, jauh. Ya beda B sama S ya. Oke. Iya, B sama S. Nah, ini tadi Mas kan jelasin tentang pengalaman Mas di situ, tapi saya lebih tertariknya itu memang apa yang Mas kerjain di situ sih, terkait apakah penyebaran dispersinya, kemudian B3-nya atau apapun itu. Ingin cerita dengan singkat sih Mas, ini buat pengalaman saya juga dan juga teman-teman juga yang dari teknik lingkungan juga tentunya ada yang hadir di sini. Itu Mas. Zidan boleh tahu jurusan apa? Teknik lingkungan angkatan 18. Oh oke. By the way ada loh anak ITS teknik lingkungan di sini, tapi jurusannya tapi angkatannya 20 tahun di atas dirimu, alias angkatan 98. Jadi ya pasti nggak kenal. Oke, yang dikerjakan dari teknik lingkungan sebenarnya cukup banyak, tapi nggak mau dibanyak-banyakin ya. Kalau di ExxonMobil itu mungkin gambaran dulu gitu, bahwa ExxonMobil ini typical company yang karyawannya di-maintain, sustain. Tapi kita kalau ada project itu lebih ke nge-assign kontraktor. Kita minta tolong kontraktor, kita penyuruh kontraktor. Jadi number one Zidan, dirimu mungkin familiar dengan environmental monitoring. Pasti pernah ukur noise, ukur odor, sound level meter, atau pakai high volume sampler. Ya dengan banyak istilah lah. Mungkin teman-teman yang bukan anak TL nggak akan familiar gitu. Kita punya, mungkin saya nggak tahu ya apakah di 2018 berarti udah tahun akhir harusnya sekarang ya. Mungkin udah belajar juga gimana caranya bikin AMDAL dan segala macam, gimana kita menjaga compliance kita terhadap dokumen-dokumen lingkungan kita. Yang saya boleh jujur, kita harus, poin nomor satunya adalah kita mau belajar. Belajar itu artinya baca gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ExxonMobil ini harus penuhi? Theoretically ya tadi jenis-jenis monitoring, tapi practically seberapa sering sih, di mana sih, metodenya kayak apa sih? Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang kalau saya dulu pas kuliah rasa-rasanya bukan itu yang saya pelajarin gitu loh. Nah terus juga kayak tadi dirimu bilang B3, yes it's part of it gitu ya, bahkan nggak terbatas di B3 sih, tapi waste management bahkan. I'm proud to say that saya tukang sampahnya company, tapi bukan saya yang ngorek sampahnya langsung, enggak gitu. Tapi kita sebagai engineer-nya justru yang memprogram. Gimana sih caranya kita bisa membantu teman-teman kita di lapangan, kalau mereka mau buang sampah, the facility is prepare, dan the waste itself itu manage gitu loh. Terurus gitu. Nah ya, jadi kita tuh memang lebih ngeliatnya kalau di sini buat program, implementasinya memang banyak dibantu sama kontraktor. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting ya sebenarnya di sini banyak administrative work. Misalkan bikin kontrak, di saat kita mau meng-assign kerjaan yang kita desain, kita bisa bikin scope of work. Kita bisa bilang flow-nya dari A ke B, nanti kalau B cabang ke C, tapi kalau misalkan enggak cabang ke D, dan well you can figure it out. Banyak caranya untuk mendefine itu. Tapi at the end gimana kita mengkomunikasikannya ke kontraktor, pihak ketiga. Jadi kita juga harus bisa mau untuk ngurus hal-hal yang sifatnya administrative work, bikin kontrak, ngurus duit, duit sama budget mirip ya,
mengajukan budget gitu ya, kita harus ngitung budget ya kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau mau bicara kerjaan waktunya nggak akan cukup ya Zidan, tapi hopefully ya yang the very basic environmental stuff-nya dan monitoring, waste management dan nggak lain dan bukan adalah administratif untuk make these two big items jalan. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Mas, jelas sangat. Terima kasih Mas. Sukses. Thank you Zidan, sukses juga buat dirimu Surabaya. Thank you Zidan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini lumayan banyak nih waktunya nih kalau mau tanya-tanya. Seberapa lama sih? Sampai jam berapa sih? Kan? Kontraknya sampai jam berapa nih? Nanti isi timesheet ya. Oke. Nih sambil nunggu lagi aku mau tanya nih Setra. Kan dari satu angkatan misalnya itu semua teknik lingkungan pasti bekerja di industri-industri yang berbeda ya. Kan kalau ngumpul lagi ketemu gitu ya. Terus apa yang Setra rasakan sebagai sesama udah ngobrol banding-bandingan gitu pasti kan ternyata I made the right decision nih masuk migas gitu. Sebenarnya nggak ada I made the right decisions ya, karena mungkin di entry level ini saya buka-bukaan juga ya. Di entry level mungkin I feel like kayaknya gue lebih oke deh gitu. Tapi along the way saya ngelihat orang yang dulu teman-teman saya misalkan job desk-nya menjadi sales marketing, tapi sekarang dia masuk Google gitu misalkan dengan ilmu sales marketingnya dia. What do you think? Gitu kan. Jadi artinya kita nggak bisa ngelihatnya parsial di timing awal doang. Tapi kalau di awal sih sebenarnya saya bukan bilang right decision, saya lebih bilang ya ini rezeki saya, mereka punya rezekinya sendiri. Udah sesimpel itu aja sih Mas Ar. Oke. Ini masih ada belum nanya nih. Ayo. Bingung kan lo? Terus gini, tadi sempat saya lihat di slide terakhir tentang value ya. It's all about soft skills pada akhirnya ya, tentang flexibility, networking, kemudian communication dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya tuh ilmunya kepake nggak sih setelah 5 tahun kuliah nih gitu kan? Kepake ada, tapi tentu nggak semua. Yang menurut saya paling penting itu justru adalah ya ini pengalaman ya, kan teknik lingkungan sama lah, semua universitas itu kan 144 SKS. Kita bisa ngambil lebih, nggak boleh kurang. Kita bisa ngambil yang dari jurusan lain. Kita bisa, walaupun yang di dalam kampus juga, dalam jurusan ada yang harus kita penuhi sendiri. Saya ngerasa kombinasi dari ilmu kuliah tadi yang tergambar dalam 144 SKS, regardless nilainya apapun, A, B, C, kalau D sama E mengulang ya, jadi nggak kita consider. Yang diambil value-nya adalah gimana cara kita menyelesaikan itu. Kalau menurut saya gitu. Jadi tadi mungkin Zidan bilang oke, waste ya, mungkin ada juga pelajaran pengelolaan limbah. Saya kalau di TL itu ada namanya mata kuliah pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah B3. Bukan masalah apa yang dikerjain di pelajaran itu, tapi gimana kita menyelesaikan itu. Nah, kalau itu diaplikasikan di setiap kehidupan kita, pun kalau kita tidak berhadapan dengan apa yang kita kerjain di kuliah, ya value-nya satu, gimana caranya nyelesain ini. Menurut saya sih lebih ke situ sih Mas. Ada yang nggak kepake banyak, ada yang kepake ada tapi nggak banyak, to be honest ya gitu ya. Cuman value-nya yang penting, gimana caranya kita bisa dulu pas kuliah dari 0 SKS sampai 144 SKS dari tahun pertama sampai tahun akhir kelar tuntas beres. Nah itu kita apply lagi nggak cuma di dunia kerja sih, tapi di mana-mana sih saya rasa. Gitu kan. Oke, ini ada satu penanya juga dari kampus sebelah yang beda B sama S tadi ya, sama juga penanya terakhir. Dinda, ada Dinda ya, sebentar. Orangnya di situ. Ada. Oh oke. Magang di sini. Oh oke. Sebentar. Ya. Loh, Mas Ardija kok hilang? Harus pakai headset nih biar nggak feedback. Oke. Bentar ya, teknologi biasa.
Oh, di situ munculnya. Iya, apakah masih Iya, udah nyambung apa belum ya? Udah. Oh ya, perkenalkan nama saya Habidah Sani dari Teknik Lingkungan ITS juga, Mas. Di Teknik Lingkungan itu kan ada mata kuliah AMDAL ya, Mas. Nah, di AMDAL itu apakah Mas juga pernah menyusun AMDAL-nya di Exxon atau Masnya di bagian yang lainnya? Itu aja sih, Mas, pertanyaannya. Oke. Thank you, Dinda, pertanyaannya. Jawabannya nggak pernah. Saya nggak pernah nyusun AMDAL, tapi saya pernah participate dalam merevisi AMDAL. Jadi kalau tadi ditanya nyusun AMDAL, yang saya pikirin adalah mendevelop AMDAL dari nol. Nggak pernah. Karena AMDAL kita ExxonMobil itu 2013 ya, 2013 mah saya baru lulus gitu ya. Jadi saya nggak participate. 2013 itu kan disahkan ya. Jadi kan sebenarnya proses development-nya tuh pasti 3-2 tahun ke belakang gitu. So, 2004 tuh. Oh ya, sorry ya, 2013 tuh yang barunya ya, benar. My bad. Thank you Mas Iwan. Ya, original 2004 betul. Itu Banyu Urip yang pertama, benar. Thank you Mas Iwan for the corrections. Ya, 2004 saya masih I think SMP, ya kan? Ya, jadi ya develop the AMDAL from the scratch nggak pernah, tapi membantu dalam proses revisinya, yes I was, gitu sih, Dinda. Itu aja. Semoga menjawab ya. Satu lagi. Satu lagi. Ya, gimana? Dari Masnya itu apa pernah tadi yang disebut itu ya, solid waste manajemennya itu, terus kendalanya itu apa ya Mas kalau di Exxon ngurusin itunya? Kendalanya? Saya boleh lebarin dikit ya, mungkin nggak solid waste management saja gitu, tapi kendalanya di Exxon itu yang pernah di-highlight sama bos saya waktu itu, kita berusaha untuk memisahkan limbah. Mungkin kalau teman-teman di kota-kota besar ya, Jakarta, Surabaya itu udah banyak ya, organik, anorganik gitu kan. Pun sama gitu, kita di Exxon juga melakukan hal yang sama. Tapi somehow itu sulit sekali gitu. Kalau seandainya kita dari, mungkin bukan saya yang nge-observe langsung, tapi certain time saya mau observe langsung, behavior orang itu memang paling sulit untuk diatur. Kita di sini hari-hari, saya nggak tahu, mungkin Mas Iwan lebih tahu kita hari-hari berapa banyak sih di site gitu ya. Tapi sampah datang setiap hari, tetap ada aja gitu ya. Walaupun perusahaan sekelas ExxonMobil yang buang sampah sembarangan lah, yang nongkrong di bawah pohon terus dibuang aja gitu tinggal gitu ada. Atau bahkan orang untuk understand di mana tempat sampah yang dia harus buang. Misalkan yang merah kita consider sebagai limbah B3, tapi di dalamnya ada botol aqua gitu kan. Harusnya nggak nyebut merek ya, tapi ada botol air mineral. Kenapa ya botol air mineral masuk ke tong sampah yang tertulis jelas mereknya itu untuk limbah berbahaya beracun gitu. So, saya rasa mungkin kendalanya lebih ke human behavior. Saya rasa itu bukan ExxonMobil problem, tapi masih jadi our country's problem gitu, bahwa kesadaran orang Indonesia untuk tertib membuang sampah dan memisahkan sampah itu belum tinggi awareness-nya. Menurut saya sih itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, menjawab Mas. Terima kasih. Oke, thank you Dinda, makasih. Thank you. Udah puas ya, Dinda. Tadi sempat nongol ya saya. Nongol banget. Biasa, suka ada kebocoran nggak penting. bloopers. Oke. Kayaknya udah ada yang mau nanya lagi ya, Marsha? Kori, Kori nih mau nanya nih. Kori dari mana? Tolong sebutkan. Udah bisa di Zoom? Ya. Oh, nggak ada kamera. Boleh langsung di ini aja. Kori, silakan tanya, Kori. Kori ini anak magang juga? Bukan. Oh, bukan. Silakan. Halo, sore, Kori. Ya. Iya, maaf Mas, tadi ada kendala. Apa?
Maaf juga kalau misalnya agak ribut di sini, kurang kondusif. Ya, sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam. Sebenarnya pengen nanya santai aja sih Mas, pengen sharing-sharing gitu gimana sih work life di EMCL sebenarnya gitu. Gimana rasanya dari mulai rekrutmen terus pas masuk ke EMCL gitu tuh kayak work life-nya apa bedanya dengan di tempat lain gitu loh Mas. Terus apa yang pengalaman menarik atau pengalaman berkesan atau yang kayak kejadian-kejadian penting gitu kalau di MCL gitu Mas, kalau boleh sharing-sharing. Terima kasih Mas Setra. Thank you Cory. Pengalaman menarik sebenarnya banyak sih. Mungkin kalau saya mungkin jawab yang terakhir dulu ya, pengalaman menarik. Saya tuh orangnya suka ngobrol. Jadi di Exxon ini karena di grup saya terutama di Environment and Regulatory ini kita banyak banget interface sama advisor kita dari majority di Houston ya, di US gitu. Menurut saya itu adalah opportunity yang salah satu yang paling menarik sih gitu untuk bisa sharing knowledge sama orang yang jauh, yang even sebenarnya mungkin sepanjang saya 8 tahun di Exxon saya nggak pernah ketemu face to face gitu sama dia, tapi kita tuh very closely work relation banget gitu. Jadi ataupun juga banyak sekali training yang membuat saya jadi ketemu dengan orang yang mengerjakan role yang sama, satu dari Australia, satu dari Singapura, satu dari Thailand gitu kan. Ya itu menurut saya opportunity yang mungkin liburan ke luar negeri adalah hal yang bagi teman-teman bisa jadi biasa aja gitu. Tapi kan di saat kita bisa bertemu dengan orang yang punya role yang sama kita, tapi dari tempat lain gitu. Artinya kan sharing knowledge-nya menjadi sangat menarik gitu. So saya sangat bersyukur untuk part yang itu gitu. Kalau untuk masalah rekrutmen dan segala macam, sebenarnya udah lupa sih. Jadi ya udah ya dulu mah. Namanya juga anak baru lulus kan. Ada dikasih tahu gitu sama senior, ada nih di Exxon lagi butuh orang, coba aja apply gitu. Terus apply, iseng, dipanggil, prosesnya juga lumayan lama sih. Saya aja saking lamanya, saya tuh sampai udah lupa gitu bahwa saya tuh punya proses di Exxon Mobil. Jadi pikirnya kayak ya udahlah, kalau emang rezeki nggak kemana kan gitu ya. Well, every single step saya sebenarnya nggak terlalu ingat ya, karena menurut saya rekrutmen proses itu bersamaan dengan proses-proses rekrutmen yang saya juga apply yang sama gitu pada timing itu kan. Jadi saya nggak pernah fokus buat Exxon Mobil doang sih sebetulnya. But anyway, masuk sampai dengan saat ini menurut saya ya broaden knowledge dan broaden network itu sih yang paling berkesan buat saya. Gitu sih. Terima kasih Mas Setra jawabannya. Thank you Cory for asking. Oke, thank you Cory. Waduh, ini kayaknya moodnya lagi mood hujan kali di Bandung ya, dingin kali ya. Jadi ini nyantai banget kan. Setra mau nanya deh, jadi kan ini kan kalau teman-teman mahasiswa ini kan mungkin kalau udah mahasiswa beda ya mindsetnya, dan terutama aku nggak tahu ini semester berapa ya, tapi kan pasti next step kerja gitu kan ya. Nah sebetulnya academic grades lah, itu salah satu modal gitu ya untuk bisa dimasuk ke kerja gitu. Salah satu modal gitu. Tapi mereka harus mengequip apalagi sih teman-teman ini supaya bisa masuk ke dalam industri migas lah, let's say, karena kita konteksnya dalam industri migas ya. Apa yang mesti mereka teman-teman ini mesti dibekalin apa sih sebetulnya supaya on top of academic grades tentunya gitu loh. Oke. Kalau misalkan kita specify ke Exxon Mobil, tapi saya rasa sih sebenarnya nggak cuma Exxon Mobil. Number one is English ya, itu penting banget gitu. Tapi saya yakin recent generations nih bahasa Inggrisnya makin lebih smooth lah, karena exposure lagu atau film itu kan membantu banget dalam kita mendigest bahasa Inggris. So good English, bukan cuman yang kalau saya yang rasanya karena interface cukup banyak dengan bule-bule, bukan cuman casual English gitu, tapi bisa nggak membuat business English. Itu menurut saya penting. Yang kedua, kalau menurut saya sih di sini ya, kita harus bisa nulis gitu. Ini kayak teman-teman Exxon Mobil nih
common banget untuk nulis email panjang-panjang dalam bahasa Inggris gitu. So sebenarnya ini different part of communication tadi, kan communication ada yang verbal, tapi juga ada yang written. So number one, English skill. Nomor dua, menurut saya writing skill. Kalian harus bisa nulis untuk mengekspres apa isi kepala kalian, baik itu dalam email atau ngebuat sebuah PowerPoint atau ngebuat paper. Sama-sama lah, nanti kalian akan ngalamin itu kan pas lulus, bikin tugas akhir, bikin poster, bikin presentations, applied the same. Dan kalau yang menurut saya sih terakhir empathy ya gitu. Emang ini ngomongnya gampang, ngejalaninnya susah gitu. Tapi saya ngelihat orang yang baik itu lebih disenangin. Jadi ya kalau kalian bisa disenangin tuh pasti kerjanya jadi lebih enak karena banyak yang mau bantuin. So be kind dan empathy. Menurut saya tuh 3 itu sih, Mas Ardi. Oke, thank you. Semoga ini bisa jadi apa ya, semacam pengingat gitu lah bahwa ada hal-hal lain di luar grades yang mesti diingat juga gitu loh untuk bisa masuk gak hanya ke dalam industri migas tentunya, tapi juga ke dalam dunia kerja. Ya. Grade sih penting ya, jelas ya. Maksudnya jangan IP-nya juga jangan yang gembel ya, cuma 2 cuma 2,1 terus lulus, pede banget lulus 2,1 gitu. Tapi di maintain juga yang itu, tapi that's not the only thing sebenarnya. Dan saya rasa kan kampus tuh punya tools lain ya, kayak kalau di ITB punya himpunan gitu kan, punya keluarga mahasiswa, terus juga punya unit. Ya participate lah di situ gitu. Itu akan secara tidak sadar unconsciously itu kayak ngebuat kita komunikasi lebih lancar, percaya diri lebih baik, yang kayak gitu-gitu sih Mas. Kalau menurut saya perlu di-embrace banget. Oke. Ini saya kasih 1 kesempatan lagi buat penanya. Ada apa enggak nih? Tetap loh kita masih hadiahnya apa sih? Mungkin dikasih tahu dong hadiahnya apa gitu loh. Hadiahnya tur ke CPF enggak. Sama gue jangan dikasih tahu, justru nanti nanti gitu ya? jadi bloopers kalau dikasih tahu. Apa nih? Ini apa? Oh, hadiahnya. Akhirnya harus nunjukin hadiahnya nih, tuh. Tumbler loh. Gitu. Wah, menarik tuh. Biar rajin minum air putih. Tapi nggak tahu nih, biar sehat. Mungkin udah pada koleksi tumbler dari warung kopi Starbucks. Oke, masih ada yang mau nanya? Ada yang tertarik untuk bertanya atau gimana nih? Ada penanya tuh, mesti bener sih Seth, mesti ditunjukin hadiahnya. Kan gue udah bilang dari tadi, lu sih. Biasa ya ini ya undian berhadiah. Coba hadiahnya voucher gitu-gitu, pasti mungkin lebih banyak lagi. Voucher. Ya silakan, siapa yang nanya nih? Muhammad Lukman, silakan. Selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf masih belum bisa on cam. Kenalin dulu. Nama aku Muhammad Lukman sebenarnya aku dari jurusan Teknik Geofisika ITB. Jadi aku mau nanya aja sih, kira-kira dari Exxon sendiri tuh untuk penggunaan IT-nya gimana ya, terutama untuk pengolahan data dan sebagainya gitu. Karena berhubung aku pribadi sebenarnya kan bidangnya di geofisika dan pengolahan data dan lain sebagainya gitu. Saya pengen lebih tahu aja sih kira-kira untuk pengembangan IT di sana gimana gitu. Gitu aja mungkin Mas Setra. Terima kasih. Oke. Thank you Lukman. Oke, well sebenarnya mungkin ada orang yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaannya Lukman ya terkait dengan IT development di sini. Tapi yang mungkin kalau saya sih from my own experience aja gitu bahwa jelas ya IT is a common. Saya bingung menjawabnya definisi pengembangan IT ini, nanti Lukman mengekspek jawaban seperti apa. Tapi sesuatu yang sifatnya digitalization, machine learning, habis itu juga kita mengconvert hampir semua walaupun nggak semua ya, mengconvert paper based form menjadi electronic based form, itu sesuatu yang sangat jalan di ExxonMobil gitu loh. Karena kebayangkan kalau misalkan yang akan sangat banyak istilah yang mungkin teman-teman belum aware ya di bangku kuliah gitu ya. Hal-hal yang sifatnya, kalau saya ngomong permit ini bukan izin kayak SIM atau STNK, bukan itu ya, tapi permit kerja ataupun sesuatu yang sifatnya safety requirement, list, database, equipment. Kalau masih paper based kan pasti lambat sekali gitu.
hal-hal itu basic sih sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang udah sangat tertranslate dalam bentuk digitalization-nya ExxonMobil gitu. Saya mungkin nggak bisa jawab terlalu banyak nih Lukman, sorry karena saya juga bukan di part yang itu. Tapi again, digitalization, converting paper-based form to electronic-based form dan machine learning itu adalah sesuatu yang sangat available di ExxonMobil. Mungkin saya nggak bisa nunjukin sih di sini ya, tapi it's there, it's here, gitu sih. Oke. Oke, makasih Mas Setra jawabannya. Thank you Lukman. Mungkin kalau bisa menambahkan sedikit dari Lukman, ExxonMobil itu kan nomor satu value atau priority-nya adalah safety. Dan digitalization juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan safety ya. Jadi memang kalau di beberapa negara sudah ada eksplorasi yang menggunakan teknologi digital. Nah, itu memang itu yang dikembangkan gitu ya. Tapi memang itu ExxonMobil secara global ya. Karena memang aspek safety yang akan diangkat. Jadi memang itu terjadi dan memang pelan-pelan akan nyampe ke sini juga gitu ya. Tapi memang digitalization memang taking over our itu ya, mulai mengambil alih keseharian kita, bukan saja dari aspek efisiensi tetapi juga untuk aspek safety juga. Demikian ya. Benar kan ya? Agree. Betul banget ya. The more technology growing kan lama-lama sesuatu yang dulunya masih human based support bisa di-convert gitu jadi biar teknologi support aja gitu. Jadi makanya itulah gunanya teman-teman semua jangan mau kalah sama teknologi gitu. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang value-nya tuh bisa diganti sama mesin. So be genuine, be unique, dan be special. Sip. Oke, satu penanya lagi. Kalau nggak ada, oke, masih ada? Oke, nggak ada. Oke, dengan begitu kita close, kita conclude session kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman dari ITB yang udah bergabung dan terima kasih juga kepada Setra yang sudah meluangkan waktunya yang sibuk banget ini, luar biasa. Enggak kok biasa aja. Buktinya nggak jadi kesini, Set. Akhirnya jadi dari meja doang. Sorry itu. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Ikhwan yang sudah berkenan membuka acara. Dan sebagai penutup kita foto bareng ya. Nah, foto bareng ini challenge-nya satu, mesti on cam. Yuk kita foto bareng. Langsung on cam atau langsung drop? Langsung drop. Harusnya dibilang dari awal Mas, kali aja yang belum nyalain kan belum pakai kerudung lah segala macem kan. Nggak siap. Ya nggak apa-apa, kita yang seadanya. Nggak apa-apa. Seadanya. Nah, lumayan. Oke, mungkin masih ada yang belum on cam, bisa dinyalakan kameranya. Kita sebut namanya satu-satu apa? Oh, kita ini ya, Wisnu Ramadan, volunteer. Ervida Mai Jenny, ayo nyalain. Ayo, ini alumni loh, jangan bikin malu. Swasta. Ya udah, oke. Kita nggak usah, jangan menghabiskan banyak waktu, kita foto aja. Sebetulnya tadi pas rame-rame sudah kita capture sih, tapi ya masih ada beberapa yang ini. Oke. Tolong aba-abanya, Mas Operator. Ya. Gaya formal ntar freestyle ya. 1, 2, 3, sip, oke. Oke, sekarang freestyle. Nah, freestyle gimana? Lompat-lompat ya? Udah bebas lah. Oke. 1, 2, 3, sama aja, oke lah. Sama aja nggak berubah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya udah bergabung di Sinergi Energi 2021. Terima kasih buat ITB dan SPI ITB yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Mas Setra, thank you banget. Sampai ketemu lagi. PGA, ya. Stay safe. Thank you. Saya drop ya. Sip. Thank you. Thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Terima kasih. Thank you. Ayo, ngasakin.